Baru Imlek menjadi perayaan terpenting untuk masyarakat Tionghoa. Tahun Baru Imlek 2022 ini adalah Sio Macan Air, jatuh pada 1 Februari 2022. Kawasan Petak 9, Glodok, Jakarta Barat selalu riuh di momen perayaan Tahun Baru Imlek. Selama momen Imlek 2573, Vihara Dharma Bakti dibuka mulai pukul 5 pagi sampai 6 sore. Sebagai antisipasi kerumunan, pengelola membatasi jumlah pengunjung. Sebagai salah satu ikon dari budaya Tionghoa, Vihara Dharma Bakti tidak hanya sebagai tempat bersembahyang, tapi juga jadi tempat favorit untuk didatangi wisatawan. Di momen Imlek seperti ini, banyak yang datang tidak hanya dari masyarakat Buddha dan Konghucu, tapi juga etnis Tionghoa yang ingin menjalankan tradisi. Menyambut Imlek, kelenteng dan tempat persembahyangan pun dibersihkan dan dipercantik. Semarak lampion, lentera, lilin, kembang api, serta perangkat persembahyangan didominasi dengan warna merah menyala. Meski banyak yang berubah, kawasan Petak 9 hingga saat ini masih dihuni oleh masyarakat etnis Tionghoa. Mereka hidup dengan pribumi yang tinggal di beberapa jalan yang terhubung dengan Gang Pancoran. Kelenteng Jin Daewon atau Vihara Dharma Bakti ini merupakan vihara tertua di Jakarta. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1650 oleh seorang letnan Tionghoa bernama Kui Hao dan menamakannya Kong In Teng atau berarti Pavilion Kong In. Nama Kintele diubah menjadi Vihara Dharma Bakti yang artinya adalah kelenteng kutaman emas. Kelenteng ini sejak lama dikenal sebagai pusat perayaan hari-hari raya Tionghoa, antara lain Chioko yang dilaksanakan di halaman kelenteng. Berdasarkan prasasti dan sebagainya, itu wihara ini sebetulnya sudah lebih dari 400 tahun. Ya, cuma tahun 1740 waktu peristiwa pembunuhan massal zaman VOC Belanda itu dibakar semua kan, termasuk di kota apa semua dibakar dan kurang lebih ada 10.000 orang yang dibunuh waktu itu. Kalau budaya kan memang berbagai macam ya. Jawa punya tradisi sendiri ya. Kalau ini memang ada budaya, kalau Imlek ya ada budaya Tionghoa ya. Kalau Sunda juga punya tradisi sendiri gitu. Jadi sebetulnya Imlek ini kan bukan keagamaan, sebetulnya lebih ke tradisi. Sekitar 3 abad yang lalu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan kawasan ini sebagai sentralisasi kegiatan etnis Tionghoa. Tampaknya strategi Belanda berhasil. Pasalnya, alih-alih meninggalkan kawasan ini justru menjadi Chinatown terbesar di Indonesia dan juga salah satu pusat perniagaan di Jakarta. Yang perputaran ekonominya dibilang cukup fantastis. Kira-kira apa yang membuat etnis Tionghoa enggan meninggalkan kawasan ini? Keberadaan Vihara Dharma Bakti ternyata bukan hanya sekedar tempat ibadah, namun menjadi salah satu bukti masa lalu atas keberagaman di tanah air hingga saat ini. Karena keberadaan yang cukup lama, itu menjadikan rumah ibadah ini memiliki nilai historis yang tinggi dan sangat menarik untuk digali. Komunitas Tionghoa di Indonesia kerap mendapatkan diskriminasi
dan harus hidup dengan luka-luka lama, seperti yang disebutkan oleh Melly Tan Gioklan, seorang ahli sosiologi, di bukunya yang bertajuk Etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa kerap dijadikan kambing hitam jika terjadi pergolakan sosial dan politik, dan kami harus hidup dengan stigma itu. Di samping itu, meski merupakan rumah ibadah bagi masyarakat Tionghoa, vihara ini seringkali melakukan kegiatan sosial dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pada akhirnya, dengan keberagaman agama, suku, ras, dan kebudayaan menjadikan Indonesia lebih kaya, sehingga melihat perbedaan sebagai harmonisasi untuk saling berganding. Kebanyakan masyarakat Tionghoa berdagang di Pasar Petak 9. Hingga saat ini, tak ada yang tahu secara persis asal nama Petak 9. Namun menurut info yang beredar, penamaan Petak 9 diambil karena kawasan ini dulunya memiliki 9 rumah petak. Kenapa sih orang bilangnya mau diglodok Petak 9 gitu? Petak 9 berasalnya itu adalah salah satu rumah yang kebetulan di sini mayoritas penduduknya etnis Tionghoa, itu ada 9 petak, sehingga disebutlah Petak 9. Nah, kalau orang dulu mau berjalan lalu arahnya ke salah satu belanja ya, ke Pancoran, disebut mau kemana? Ke Petak 9. Nah, kenapa? Pasti melalui Pasar Petak 9 baru ketemu namanya Jalan Pancoran. Nah, jadi itu asal muasal Petak 9. Kalau wihara sendiri ya, untuk keberadaan fisiknya ya syukur alhamdulillah. Memang karena ini sudah jadi bagian dari cagar budaya, tidak ada dari pihak pemerintah pusat maupun daerah untuk merelokasi atau menggusur tempat tersebut. Karena memang ini adalah bagian dari bukti sejarah secara fisik bahwa di sini ada wihara yang sejak ratusan tahun yang lalu sudah berdiri. Adapun sekarang ini semenjak kebakaran pada tahun kurang lebih ya 5 atau 6 tahun yang lalu, saat ini sedang akan direnovasi, dan itu pun kita dukung ya sebagai tokoh masyarakat, karena ini memang untuk kepentingan ritual atau sembahyangnya saudara-saudara kita yang dari agama Buddha ya. Hiruk-pikuk Petak 9 sudah mulai terasa sejak pagi fajar menjelang. Para pedagang yang berjajaran sudah mulai membuka lapak mereka sejak pagi hari. Ciri khas pasar ini pada dekorasi ornamen Tionghoa yang berwarna merah.